perkenalkan nama saya Delape Boru Pardosi dari Prodi PPKN dengan NIM A1A323056. Di sini saya menganalisis jurnal singkat yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Atas Kejahatan Korporasi oleh Pengurus BUMN karya Prof. TB Boy Arifin. Pernah nggak sih kamu berpikir kalau yang melakukan kejahatan bukan orang, tapi perusahaan? Misalnya, korporasi besar yang terlibat korupsi yang dimana mencemari sungai atau memanipulasi laporan keuangan. Nah, di sini terdapat jurnal karya Prof. TB Boy B. Arifin dari Universitas Sang Bumi Ruwai, yang dimana jurnal ini yang membahas penting, yang dimana penegakan hukum pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi khususnya BUMN. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, KUHP lama hanya mengenal pelaku manusia, bukan korporasi. Akibatnya, kalau sebuah perusahaan milik negara melanggar hukum, yang dihukum biasanya hanyalah pengurusnya, bukan entitas perusahaannya. Padahal, BUMN punya kekuatan ekonomi dan politik yang besar. Tanpa pengaturan yang jelas, potensi penyalahgunaan kekuasaan sangat besar. Nah, kehadiran peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 sebenarnya sudah menjadi titik terang. Tapi, penerapannya masih lemah karena banyak aparat hukum belum berani menjerat korporasi secara langsung. Nah, dalam jurnal ini membahas 3 hal utama tentang korporasi. Yang pertama, kebijakan hukum pidana saat ini masih tersebar di berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Pencucian Uang. Di situ, korporasi diakui sebagai pelaku pidana, tapi aturan antara undang-undang tidak konsisten. Misalnya, denda dan jenis hukuman berbeda-beda. Yang kedua, implementasi hukum. Dalam praktiknya, hukum cenderung menjatuhkan pidana denda ringan, bukan hukuman yang memberi efek jelas seperti pencabutan izin atau pembubaran usaha. Nah, banyak korporasi akhirnya lolos sementara rakyat yang menanggung akibatnya. Pencemaran, kerugian, atau korupsi yang tidak tersentuh. Yang ketiga, arah reformasi hukum pidana, yang dimana penulis ini menekankan perlunya reorientasi dan reformulasi hukum pidana korporasi, yaitu aturan yang jelas tentang kapan korporasi bisa dipidana dan siapa yang bertanggung jawab, dan jenis sanksi apa yang benar-benar efektif untuk pidana korporasi. Nah, di dalam jurnal ini terdapat berbagai makna yang dimana penegakan hukum terhadap korporasi bukan berarti anti bisnis, tapi justru itu untuk menjaga etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial di dalam dunia usaha. Menurut Prof. Boy, korporasi, apalagi BUMN, yang dimana harus menjadi contoh penerapan good corporate governance, yang dimana bukan malah jadi sumber pelanggaran hukum, karena kalau korporasi bisa berbuat salah tanpa dihukum, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan negara. Jadi, tujuan akhirnya bukan cuma menghukum, tapi memulihkan keadilan bagi korban dan publik. Adapun kesimpulan dari jurnal berikut yaitu hukum pidana Indonesia perlu berani melangkah lebih jauh, tidak hanya menghukum orang, tetapi juga sistem yang melanggar. Korporasi yang mencari keuntungan dengan cara melanggar hukum harus siap untuk bertanggung jawab, karena pada akhirnya keadilan adalah etika, kekuasaan ekonomi pun tunduk pada hukum. Nah, mungkin itu saja evaluasi dari jurnal tersebut. Sekian dan terima kasih.